wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan telah bersama kita. Patutnya kita syukuri sebagai sebuah anugerah yang tidak bisa nikmati oleh semua orang. Ramadan adalah bulan pengampunan, jadi sudah selayaknya kita mengusahakan untuk bisa mendapatkan pengampunan sehingga kita terkurangi dosa-dosa kita. Semua manusia pernah berdosa, tidak seorang pun yang luput dari kesalahan, besar ataupun kecil, sengaja atau tidak disengaja. Sebab fitrah manusia adalah tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad yang dosanya telah diampuni dan dijamin surga. Hal itu tidak lain karena Allah telah memberikan dua potensi dasar kepada manusia, fujur yang berarti negatif dan takwa yang berarti positif. Hal itu pula yang menyebabkan fluktuasi iman dan bahkan cenderung kepada salah satunya yang bakal menentukan posisinya di akhirat, neraka atau surga. Namun begitu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menumpuk dosa dan mengulur tobat dengan alasan karena Allah Maha Penerima Taubat. Janganlah berpikir mumpung masih hidup, mumpung masih muda, mumpung masih berlimpah harta, mumpung masih banyak waktu, lantas asik bergelimang dosa dan lupa untuk bertobat. Sebab tak seorang pun tahu kapan usianya akan tutup. Bisa detik ini, bisa hari ini, bisa lusa, bisa bulan depan, atau bahkan bisa tahun depan. Tidak mengenal usia, waktu, dan tempat. Sebab itu, jika ajal telah keluar dari raga, maka pintu tobat telah ditutup. Penyesalan terlambat, yang ada hanya derita sepanjang masa di akhirat. Istighfar secara harfiah artinya memohon ampunan. Ampunan Allah Ta'ala dapat diraih dengan istighfar yang diucapkan dengan tulus dan ikhlas, serta diiringi pertobatan yang dalam. Tak ada yang bisa menjamin manusia bersih dari dosa. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya untuk senantiasa beristighfar atas segala kesalahan dan dosa yang diperbuat. Istighfar adalah salah satu bentuk zikir untuk mengingat Allah. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya Latazan menuliskan bahwa istighfar mampu membukakan gembok-gembok pengunci, mendamaikan hati, dan melenyapkan keresahan. Memang benar bahwa istighfar mampu mendatangkan ketenangan batin bagi siapapun yang melakukannya. Beristighfar memiliki makna bahwa manusia meminta rahmat dan pengampunan dari Allah. Seperti dalam surat An-Najm ayat 32. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ingat bahwa ampunan Allah itu sungguh maha luas. Allah akan mengampuni siapapun yang pernah berbuat dosa, menerima taubat mereka, memaafkan dan menutupi kesalahan hambanya dengan merutinkan membaca istighfar, mendatangkan ketenangan batin. Sebab di sanalah Allah melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan pengampunan yang tidak terbatas pada manusia yang mau bertaubat. Sungguh tiada zat yang maha pengampun selain Allah. Istighfar merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dengan berbanyak istighfar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia serta mendatangkan rizki dan kemudahan pada manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya ialah jalan keluar, dan akan diberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Manusia sebagai hamba yang sering melakukan berbagai macam perbuatan dosa setiap harinya, baik disadari maupun tidak, hendaknya selalu beristighfar untuk meminta ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar, manusia akan dihapus kesalahannya, diampuni dosanya, dan diberikan kemudahan sebagai pengganti kesukaran orang yang dihadapi. Selain itu, istighfar juga bisa mengangkat azab, sebab dosa yang dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif bisa mengundang azab dan murka dari Allah Ta'ala.
Karena itu salah satu cara mengangkat azab itu dengan istighfar, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau beristighfar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, istighfar adalah solusi dari semua problem dan masalah yang kita hadapi. Bahkan salah satu sumber kebahagiaan yang kita idamkan, akan tetapi perlu diingat tidak semua istighfar bermanfaat bagi pelakunya. Istighfar yang bermanfaat yaitu istighfar permohonan ampun yang jujur, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang benar-benar menyesali perbuatan dosanya. Istighfar dengan lisan lalu disetujui oleh sanubari, seraya bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, serta dibuktikan dengan anggota badan dengan berhenti dari segala kemaksiatan. Istighfar seperti inilah yang bakal bisa menjadi sebab bebasnya kita dari segala kesedihan dan kesempitan, bahkan mengundang rizki dari Allah Azza wa Jalla melalui jalur yang tiada kita sangka-sangka. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah dengan istighfar yang kita panjatkan di sepanjang Ramadan ini. Semoga kita dianugerahi oleh Allah hidayah, taufik dan kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai berbanyak istighfar dengan penuh kejujuran, sehingga kebahagiaan dan kenikmatan senantiasa meliputi kita di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.